Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah pagi lawatan Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita ambil waktu sebentar untuk memohon pertolongan dari Tuhan dari pembacaan firman hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami anak-anak-Mu untuk kembali bersama-sama menggali firman, merenungkan satu bagian dari firman Tuhan. Dan kami mengucap syukur hari ini adalah hari yang baik buat kami untuk lebih dalam lagi kami mengenal Tuhan dengan segala pengajarannya. Kami mohon Tuhan Yesus, Roh-Mu yang kudus mengurapi kami, memberikan pencerahan ke dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu bukan saja sebagai sesuatu yang kami dengar dan berlalu begitu saja, tapi mengandung kekuatan buat kami untuk lebih maju lagi di dalam Engkau, lebih berbuah-buah dan menjadi orang Kristen yang sejati. Kami siap merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita langsung saja membuka satu bagian dari firman Tuhan. Kita akan merenungkan satu ayat yang diambil dari Lukas 12 ayat 10. Lukas 12 ayat 10 akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa Allah kita, Tuhan kita yang kita panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang maha pemurah, maha pengampun. Dia mau mengampuni segala apapun dosa yang kita lakukan sebelum kita mengenal Dia sebelum kita mengambil keputusan mengikut Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Entah kita seorang pembunuh, bahkan seorang pembunuh, pembohong, seorang yang suka menipu, koruptor, atau apapun kejelekan dosa kita, Dia akan mengampuni ketika kita dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan benar-benar bertobat, tersungkur di bawah kakinya, merendahkan hati, meminta pengampunan Dia. Nah, ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, Dia akan mencuci bersih menjadi putih seperti bulu domba. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, namun ada satu ayat yaitu yang kita baca hari ini dari Lukas 12 ayat 10 mengatakan bahwa dosa apapun, lebih kurang seperti ini ya, dosa apapun yang kita lakukan melawan anak manusia, melawan Tuhan kita Yesus Kristus, itu akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga pernah bertanya-tanya, apa maksud ayat ini? Apa maksudnya menghujat Roh Kudus? Apa hubungannya menghujat Roh Kudus dan menghujat anak manusia? Apakah sama atau tidak? Nah, sebelum kita mulai lebih dalam, kita mau melihat arti kata menghujat. Menghujat itu artinya dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, menghujat itu artinya menghina, blasphemy, mengejek, mencaci maki, mengucapkan sesuatu yang melawan dari kebenaran, atau bahkan Kamus Bahasa KBBI mengatakan menghujat itu adalah salah satunya memfitnah. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ayat ini lebih tepatnya kalau mau saya katakan secara lugas, ayat ini sebenarnya berlaku buat orang Kristen, buat orang Kristen yang sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sudah mengenal kebaikan-kebaikan dan merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan atas hidupnya, betapa dia ditolong, betapa dia mendapatkan anugerah keselamatan, sudah mendapatkan anugerah keselamatan dan pengampunan. Dengan kata lain, seorang Kristen yang sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertobat, minta ampun atas dosa-dosanya, kemudian dia dibaptis, mungkin dibaptis atau belum dibaptis, tapi yang pasti dua hal ini, yaitu ketika dia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian dia merasakan sudah ditolong oleh Tuhan, dia bertobat dan dia berjanji mengikut Tuhan. Nah, dua hal ini yang kita sebut dengan lahir baru. Seseorang yang nggak tahu bagaimana jalan keluarnya, terus dia mendapatkan pengampunan dari Tuhan, merasakan pengampunan dari Tuhan, itu orang yang lahir baru.
soal dibaptis atau enggak itu nomor 2. Saya enggak bicara soal dibaptis, tapi saya bicara orang yang lahir baru adalah orang yang sudah mengenal Tuhan dan Juru Selamat. Dan pada saat itu, setelah dia mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus memenuhi hati dan pikirannya. Ya, Roh Kudus itu yang kata kita hati nurani. Setelah kita bertobat menjadi orang Kristen baru, ya. Kalau kita yang sudah lama jadi Kristen, kita ingat dulu menjadi orang Kristen baru. Terus kita seringkali begini, kita kembali melakukan satu dosa. Misalnya kita mau yang dulunya suka berbohong, kemudian bertobat, berhenti berbohong. Nah, suatu hari bisa kita jatuh di dalam dosa. Contohnya tadi berbohong lagi. Tetapi kemudian ada satu hati nurani, hati kecilnya mungkin nanti akan berbicara atau mengingatkan dia, loh kamu kok berbohong lagi. Atau yang kita biasanya mencuri, kemudian pada satu saat ketika kita sudah berdoa, sudah kita bertobat, kemudian kita kembali mencuri lagi. Lalu hati kecilnya mengingatkan dia lagi, loh kenapa kamu mencuri lagi? Hal ini tidak menyenangkan hati Tuhan, ini mendukakan hati Tuhan, Tuhanmu, Tuhan Yesus. Nah, itu hati nurani itu bukan sekedar hati nurani biasa. Ini yang saya katakan suara Roh Kudus. Bukti bahwa Roh Kudus itu bekerja. Roh Kudus mengingatkan, karena Roh Kudus ketika diundang masuk dalam hati kita, ketika bertobat menerima Dia sebagai Juru Selamat, saat itulah Roh Kudus bekerja. Dia adalah roh yang menghibur ketika kita susah, kita mengalami penghiburan. Ketika kita berputus asa, kita mendapatkan kekuatan dan semangat baru. Dan termasuk ketika kita melakukan kesalahan dan dosa, Dia mengingatkan bahwa apa yang kita lakukan itu tidak baik, tidak benar. Dan apa yang kita lakukan itu mendukakan bahasa sederhananya adalah membuat Tuhan kecewa, membuat Tuhan sedih. Seperti ya contoh lah, kita punya anak itu anak kita tuh melakukan kesalahan, terus dia minta maaf, kita ampuni ya, kita maafkan. Terus dia melakukan kesalahan lagi, kita ampuni, kita maaf, berulang-ulang. Apa yang terjadi? Tentu saja sebagai seorang orang tua, saya lah sebagai seorang ibu akan mengampuni, penuh pengampunan, tapi saya akan sangat berduka, sangat bersedih. Mengapa anak yang kusayangi terus melakukan berulang-ulang sampai di satu titik mungkin kemudian saya marah kepada anak saya. Allah pun begitu. Roh Kudus mengingatkan kita terus-menerus. Roh Kudus itu roh yang lembut dan manis. Ada satu titik dia ketika diingatkan, dia mengingatkan kita, dia tidak mendapat respon. Kita tidak meresponi dengan baik. Lama-lama Roh Kudus yang ada dalam hati kita itu seperti tumpul, tidak akan bicara lagi. Terserahlah, kayak seperti orang tua, orang yang marah bilang, ya terserahlah kalau kamu ngelakuin lagi, terserah seperti itu. Nah, apa hubungannya dengan ayat yang baru saja kita baca? Nah saudara, kata-kata ini menghujat Roh Kudus itu artinya dosa yang dimana kita tahu. Apa yang kita lakukan itu kita tahu dengan sangat sadar itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Contoh, kita tahu membunuh itu berdosa. Nah kemudian kita dengan sengaja membunuh. Itu saya pikir menghujat Roh Kudus. Dan saya pikir firman Tuhan dengan jelas mengatakan, oke, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara membaca ayat-ayat ini sebagai apa yang saya jelaskan tadi ya. Ibrani, kita lihat Ibrani 6 ayat 4 sampai 8. Kita buka ya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Nah, Bapak Ibu Saudara coba perhatikan Ibrani 6 ayat 4 tadi.
Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya dan pernah mengecap karunia surgawi. Bukankah itu terjadi atas kita yang pernah mengalami diterangi hatinya, yang pernah mengalami mengecap kebaikan-kebaikan Tuhan setelah kita ditolong olehnya, setelah kita lahir baru menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu yang dimaksud dengan ayat ini. Orang yang sudah menerima kebaikan Tuhan, yang mendapat pencerahan, yang tahu apa yang harus dilakukan, yang tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, yang tahu bahwa apa yang dia lakukan itu membuat hati Tuhan senang atau enggak. Itu yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan yang menghujat Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus ada di dalam hati kita, ada di dalam hati kita. Roh Kudus yang mengingatkan terus-menerus apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Nah, sekali lagi, satu ayat lagi. 1 Timotius 1 ayat 13. Ya, 1 Timotius 1 ayat 13. Saudara perhatikan perbandingan dengan ayat ini. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Nah, ini bedanya. 1 Timotius 1 ayat 13 ini menceritakan bagaimana Paulus juga ketika dulu mereka melakukan kejahatan, bahkan dia menghujat Allah, menghujat Yesus. Dia bilang Yesus itu sebagai seorang yang bahkan dia nggak tahu bahwa Yesus itu anak Allah. Dia nggak sadar, nggak dapat pencerahan, nggak mengerti. Karena agama lamanya mengajarkan bahwa Yesus itu menghujat Allah, karena Yesus itu mengaku dia itu anak Allah. Yesus mengaku dia Allah. Nah, ini menghujat Yesus, bukan Roh Kudus. Kenapa? Karena dia tidak tahu, karena dia tidak mengerti. Sampai di satu titik Roh Kudus sendiri, Allah sendiri melalui Rohnya yang kudus mengingatkan dia, dan dia akhirnya mengalami jamahan Roh Kudus. Dan saat itulah dia mengalami lahir baru. Dan itu yang dimaksud dengan karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ketika kita sudah hidup di dalam kasih karunia Tuhan, sudah mengecap kebaikan-kebaikan Tuhan, sudah merasakan ditolong, mungkin ada yang dapat penglihatan, kemudian kita hidup di dalam Tuhan, mencoba mungkin hidup dalam Tuhan, tapi kita kecewa karena apa yang kita inginkan mungkin tidak tercapai. Kita kecewa karena ada banyak hal yang dunia ini mengecewakan. Kita nggak pandang Yesus, tapi kita pandang orang di sekitar kita. Kita pandang manusia yang mengecewakan kita, sehingga kita murtad, meninggalkan Tuhan. Murtad itu bisa bicara kita kembali ke agama lama. Kita kemudian melakukan dosa-dosa yang menjijikkan kembali seperti dulu. Kita kembali melakukan dosa-dosa yang membuat Tuhan berduka untuk kesekian kalinya. Itu yang disebut tidak ada pengampunan lagi. Nah, siapa bilang Allah kita itu Allah yang lemah lembut? Dia benar Roh Kudus, Roh yang lemah lembut. Tetapi Allah kita, Allah yang tegas. Dia nggak mau main-main dengan dosa. Sekali ya, tidak ya tidak. Ketika engkau berkomitmen mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, hidupi komitmenmu itu. Hidupi imanmu. Engkau di dalam iman, dalam kasih karunia Tuhan. Jangan mudah kecewa. Jangan mudah meninggalkan Tuhan. Seperti orang yang punya pacar, putus, balikan lagi, mantan sama mantannya balikan lagi. Aduh, itu memalukan kan. Kita juga punya rasa malu sama Tuhan kita, Yesus Kristus. Ketika dia sudah memberikan Roh Kudusnya, Roh Kudus yang memberikan penghiburan, sukacita, pengharapan pada kita. Hidupi firman-Nya, yaitu dengan apa? Hidup bergaul dengan dia. Hidup suka bergaul dengan firman-Nya, suka berdoa. Pagi, siang, malam berdoa. Saudara tahu nggak harus tutup mata kan? Berdoa, setiap kali berkomunikasi dengan dia, kita berdoa. Dan hidupi firman-Nya. Biarlah Tuhan
sendiri yang menolong kembali mencerahkan hati dan pikiran kita pada pagi hari ini. Ingat, jangan main-main dengan dosa. Ada dosa-dosa yang sudah tidak ada pengampunan lagi ketika kita dengan sengaja melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi lawatan Tuhan hari ini. Kembali kami diberikan pencerahan Tuhan. Ada dosa-dosa yang tidak ada ampunannya. Ketika kita melakukannya dengan sadar, ketika kita melakukannya dengan sengaja. Karena itu sangat menyakiti hati Roh Kudus yang ada di dalam kita. Roh Kudus yang dengan setia mengikuti kita. Roh Kudus yang dengan setia menolong, menghibur, memberikan pengharapan dan sukacita yang kemudian kita abaikan. Bahkan kita mencaci maki dia, menghujat dia. Biarlah Bapa, hamba berdoa untuk anak-anak-Mu yang hari ini mengikuti ibadah pagi lawatan Tuhan. Jauhkanlah kami dari dosa ini. Biarlah kami terus mengiring Engkau dengan setia, mengikuti Engkau dengan apapun harga yang harus kami bayar, kami mau bayar. Karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib sudah cukup bagi kami. Itu adalah segala-galanya. Hamba berdoa pagi hari ini untuk semua orang yang sudah mendengarkan ibadah pagi lawatan Tuhan. Engkau memberkati mereka. Iman kami semakin kuat di dalam Engkau. Semakin teruji, semakin berakar. Sehingga kami tidak mudah kecewa. Sehingga kami tidak mudah putus asa. Dan tidak mudah menyakiti Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.